Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, rekan-rekan semuanya, berjumpa kembali dengan kami di acara Ngobras, ngobrol bareng santai dengan saya, Cak Man. Ya, acaranya ganti-ganti lah. Kemarin ada ngopi, ada ngobras gitu kan, nggak apa-apa lah ya, ganti-ganti. Yang penting kita bahas masalah sharing keteladanan. Hari ini udah hadir di tengah kita ada panggilannya siapa nih? Bro Benny. Selamat pagi Pak Benny. Benny, Pak Cakman, untuk panggilan lebih akrabnya Benny aja. Oh, Benny aja ya. Namanya panjang banget ya. Albertus Peter Benny Irawan ya. Ya. Kurang satu lagi Pak Firman. Gimana? Kurang satu lagi, di belakangnya itu ada embel-embelnya Simanjuntak. Waduh. Jadi ada 5 suku kata di situ. Yang hafal siapa? Sampai sendiri. Ya orang tua Pak Firman. Nah, kemudian pada saat karena istri saya adalah orang kota, jadi ada tambahan embel-embel ditambahin marga Simanjuntak. Seperti itu. Oh iya. Marga Simanjuntak gitu ya. Oke. Nanti nggak nambah lagi kan? Udah ya, cukup. Cukup Pak Firman, sudah panjang kayak cerita. Nanti panjang, nanti susah yang ngapalin. Nggak tahu anak yang ngapalin nggak itu? Siap. Tahunya pokoknya Benny gitu lah ya. Oke, saya panggil Benny lah ya. Siap. Cakman. Ya, terima kasih udah kita bisa hadir ya ngobrol-ngobrol pagi hari ini biar juga teman-teman di lapangan atau di semuanya lewat Instagram bisa mendapatkan sharing dari Benny. Ya. Panggil Pak juga nggak enak, panggil Mas, ya serah saya lah ya, panggil siapa aja lah gitu. Ben, kamu udah lihat kemarin nggak sama Budi? Kayaknya kalian sebelum ikut Basecamp itu udah curi-curi start ya, udah ngobrol-ngobrol duluan ya, Benny ya? Ya Pak Firman, karena memang sudah tercipta chemistry di antara kami gitu. Jadi semenjak lulus dari Oktel di tahun 2015, kami tetap menjalin silaturahmi, saling hubungan lewat telepon, lewat WA, kemudian saling bertukar kabar, kemudian saling bertukar improvement juga di set masing-masing. Di Indo ada improvement apa sih, dan juga di set saya yang lama ada improvement apa, kemudian kita kolaborasi bareng seperti itu Pak Firman. Jadi sampai saat ini pun di tahap Basecamp akhirnya juga ketemu kembali sehingga ini menjadi reuni kami setelah yang di tahun 2015 kami ikut Oktel bareng-bareng sampai ke tahap 15 besar, dan saat ini kami juga dipertemukan kembali di acara event Basecamp ini dan tetap masih bisa bertahan alhamdulillah di tahap 5 besar bertemu kembali dengan Pak Budi dari Indo itu Pak. Dengan Pak Budi ya. Jadi saingan terus lah ya dari 2015. Ya. Karena dengan adanya Pak Budi itu malah memotivasi saya lebih saya lebih termotivasi untuk mengikuti event ini seperti itu. Lebih termotivasi. Tapi sampe ngelihat apa di atas tuh, kayak ngelihat cicak. Ngelihat kamera di atas kan. Nah, kamera di depan itu. Oh iya siap. Nggak tahu ada siapa di atas itu. Kirain baca teks gede gitu. Kalau saya biar saya nggak kemana-mana, tanyanya saya baca teks. Ya, jadi udah kenal lama ya dengan Pak Budi ya. Jadi sampai sekarang jadi partner lah ya. Kalau ngomong kompetisi memang saingan gitu ya, tapi lebih tepatnya partner ya Pak Benny. Ya siap. Nah ini coba nanti dijelasin nih. Aku juga pengen menggali sebenarnya perjalanan sampai di Basecamp kemarin juga cukup luar biasa. Sampai saya tulis di situ itu Bro Benny, nah itu Adaro sering FTB. Kalau saya ikuti kemarin luar biasa ya, di Adaro kemarin juara 1 ya, atau juara apa ya? Di set. Untuk di set Adaro kemarin juara 1 Pak, juara 2-nya itu Pak Aditya Alfa yang sekarang di set KPJS. Nah untuk seiring berjalannya seleksi di set kemarin memang ada suka dukanya gitu ya, karena memang di awal tahun kita dapat sosialisasi bahwa Adaro akan closing project. Nah, namun di situ kompetisi Internova tetap berjalan. Nah, dengan adanya kompetisi tetap berjalan, salah satunya adalah event Best Commander ini ya tetap dilakukan seleksi tahap set. Nah, di saat seleksi itu pun kami juga tetap all out menunjukkan yang terbaik
untuk mewakili Pak Adaro waktu itu, karena memang waktu itu masih statusnya masih jadi Adaro gitu ya Pak. Nah, ya yang saya garis bawahi itu waktu awal-awal seleksi di nasional ya, kan posisi Ya. di rumah ya, Ben ya. Ya Pak Burhan. Di rumah ya, itu coba ceritain tuh gimana ya komunikasinya ya. Ya kalau di jobset kan ada dampas gitu, ada istilahnya ada pendamping gitu ya, ada informasi yang menyampaikan. Kalau di rumah itu gimana cara sampean supaya tetap ikut kompetisi ini gitu? Karena kan nggak ada yang dampingi kan Pak Benny ya. Ya mungkin kalau boleh cerita sedikit flashback di awal-awal mengikuti Basecom tahap nasional ini Pak. Mungkin kalau kita mungkin ada cerita yang lucu gitu ya di balik semuanya. Karena pada saat ada resmi closing project, ada informasi dari BPKBG Pak Adaro waktu itu bahwa untuk Basecom Pak Adaro berhenti sampai ke tahap set, tidak mengikuti tahap seleksi di level nasional. Namun seiring berjalan memang tidak ada gambaran untuk mengikuti seleksi ke tahap nasional, karena memang di informasi awal itu tidak sampai ke tahap itu. Namun pada saat suatu hari waktu itu, pada saat di perjalanan saya dapat telepon dari Pak Didu waktu itu. Nah di telepon, Mas 5 menit lagi persiapan ya nanti presentasi. Nah itu saya sangat kaget sekali karena masih di perjalanan. Loh Pak, seleksi apa? Loh ini seleksi ini apa? Base Commander, saya kan dari Adaro kan. Nah ini ada presentasi tahap 1. Loh presentasi apa ini Pak? Ini saya dari perjalanan. Oh ya udah, ini aja kalau sampai rumah informasi. Nah begitu sampai singkat cerita, sampai rumah itu belum ganti baju segala macam, langsung siap-siap ambil laptop segala macam, langsung pikir, loh ini presentasi tahap 1, presentasinya apa gitu kan. Nah waktu itu telepon dulu ke Pak Didu, Pak ini untuk yang ditampilkan atau dipresentasikan di tahap 1 ini presentasi apa? Ini aja presentasi set yang terakhir pada saat seleksi Basecom di set pertama ya kan. Nah akhirnya kemudian tanpa persiapan langsung saya buka laptop, refresh segala macam, segala presentasi yang saya tampilkan langsung presentasi mulai tanpa persiapan segala macam. Nah di situ ada perasaan apa ya, kayak ini bener gak sih? Masa iya tanpa persiapan langsung tiba-tiba disuruh presentasi, kemudian tidak ada materi, tidak ada persiapan yang matang segala macam, tidak ada role play segala macam, dan tiba-tiba dengan berjalannya waktu di tahap 1 ini selesai, bisa berjalan lancar sesuai yang time-nya itu bisa sesuai dengan tepat waktu 30 menit waktu itu. Bersama jurinya itu ada Pak Ferry, ada Pak Adi Kujito, dan Pak Didu. Nah di situ yang pertama memang ada penjelasan awal kenapa pada waktu itu kami dari Basecom Adaro itu disuruh mengikuti tahap 1 level nasional ini. Dan itu pun memang membuat kami kaget dengan tiba-tiba mendadak harus mengikuti presentasi. Tidak ada pemberitahuan mungkin H-1 atau H-2. Tiba-tiba di perjalanan di telepon langsung disuruh presentasi. Nah itu mungkin menjadi tantangan tersendiri buat kami di segi persiapan. Saya dengan Pak Adit, Basecom juga dari Pak Adaro juga sempat teleponan. Loh Mas ada info enggak? Kayak gitu. Dan beliau juga, wah saya juga gak ada persiapan. Nah akhirnya ya dengan apapun yang ada, dengan segala resource yang ada, kami optimalkan untuk tetap mengikuti seleksi nasional ini. Dan alhamdulillah dengan segala persiapan yang mungkin bisa dibilang apa adanya, ala kadarnya, kami tetap bisa mengikuti dengan baik, dengan bimbingan. Waktu itu memang saya sempat bertanya, Pak yang lain itu ada dan kelas, yang lain ada pembimbingnya, saya pembimbingnya siapa? Gitu kan, sempat nanya gitu sama Pak Ferry. Nah akhirnya Pak Ferry dan Pak Adi Murjito, ya udah sama saya aja Mas. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dibantu, boleh ke kami siap membantu. Dan itu membuat saya terharu, oh ternyata ada yang memperhatikan saya gitu. Jadi itu memang ada suka dukanya di perjalanan awal mengikuti seleksi Basecom tahun 2021 ini. Terlebihnya saya dan Pak Adit yang waktu itu bisa dibilang anak ayah kehilangan induknya, karena memang dari Adaro juga mungkin tidak ada
Jadi ya segala informasi ya kami tanyakan langsung ke Pak Adi Purjito, Pak Didu, dan Pak Ferry. Dan alhamdulillah kami bisa berkomunikasi dengan baik, berkolaborasi, informasi apapun juga diberikan kepada kami sehingga kami bisa mengikuti di seleksi awal itu dengan baik. Berarti harusnya dengan kondisi apapun tuh kita harus siap gitu ya? Ya, Iya. benar. Ini sebenarnya kalau di Susbinta tuh namanya alarm Sterling. Ya sampean kena alarm Sterling di awal tuh. Ya. Nah selanjutnya juga banyak ya bukan prank ya. Kalau teman-teman kemarin bilang di prank itu sebenarnya enggak ya. Memang konsepnya seperti itulah. Teman-teman dibikin selalu harus siap gitu. Harus siap. Salah satunya ya sampean tadi sudah menjalankan sendiri gitu. Dengan kondisi apapun ya kita harus siap dan komunikasi ya kan. Komunikasi. Kalau diem aja nggak ada tanya, nggak ada ini, nggak ada info ya akhirnya nggak ada informasi sehingga proses selanjutnya juga nggak bisa dijalankan gitu ya. Ya luar biasa kalau saya seperti itu ya di awal sampai akhirnya syukur alhamdulillah dapat Indo itu dapat Indo di MTBU sehingga semuanya terfasilitasi di teman-teman di MTBU. Ya perjalanan luar biasa di awal perjalanan Base Commander ya. Nah nyambung ke situ Bro Benny apa Pak Benny tadi? Dari Adaro ya, kemudian MTBU, set baru, ya kan? Artinya baru datang lah di MTBU. Tiba-tiba langsung dikasih tugas harus jadi base commander, ada improvement, terus mengerjain project di sana gitu kan. Belum lagi sampean harus beradaptasi, itu bagaimana sampean menjalankan? Karena dengan waktu yang singkat ya, nggak ada waktu bahkan ya, datang langsung jalannya harus berproses gitu. Itu bisa diceritain gimana sampean menyikapi itu? Baik Pak Firman. Jadi awal mula itu sama juga yang tadi. Jadi tidak ada angin, tidak ada hujan, semua serba mendadak. Tiba-tiba dapat telepon, Mas Benny tanggal 16 nanti berangkat ke set MTBU. Jadi itu di tanggal 14 sehingga persiapan 2 hari segala macam persiapan. Dan di tanggal 16 Agustus saya dapat surat tugas untuk mutasi ke set MTBU. Nah kemudian sebelum berangkat saya punya ekspektasi bahwasanya mungkin itu perspektif saya pribadi. Oh kalau ngomongin MTBU berarti kan Palembang itu Sumatera. Otomatis yang ada di bayangan saya kalau orang Sumatera itu kan pasti keras, kemudian kalau ngomong juga nadanya tinggi, bahkan kalau ngobrol berdua kalau didengar itu kayak ngobrol orang 100 gitu. Ngomong berdekatan tapi sampai sekilo itu masih kedengaran. Nah, perspektif awal itu saya seperti itu, wah bisa nggak saya beradaptasi dengan lingkungan seperti ini, mungkin dengan suasana ketika berkomunikasi harus dengan nada yang tinggi gitu. Memang itu pola pikir saya di awal kan sebelum berangkat ke Pamasya MTBU. Nah kemudian namun itu apa ya, karena mungkin saya sendiri juga sudah terbiasa karena istri saya adalah orang Sumatera, orang Medan. Saya juga sudah terlatih dengan ngomong yang nada tinggi. Padahal ngomong biasa, tapi kelihatan dari orang tua itu kayak berantem, padahal juga ngobrol biasa. Jadi itu yang menjadi modal saya ketika saya mau berangkat ke MTBU. Nah itu modal saya pertama, menyelesaikan mungkin dari hal simpel yaitu cara bicara. Nah kemudian singkat cerita, tanggal 16 Agustus saya berangkat ke Pamasya MTBU. Nah kemudian karantina di Hotel Amaris dan tanggal 20 Agustus saya mulai resmi aktif di Pamasya MTBU. Kemudian masuk ke OTD, mengikuti segala macam institusi, segala proses untuk mengikuti kegiatan di sini. Nah, yang menjadi sesuatu yang menarik buat saya adalah yang pertama itu sambutan. Ternyata perspektif saya yang di awal yang tadi orangnya keras, ngomongnya kenceng kayak kedengeran 1 kilo itu. Ketika di sini langsung apa ya? Wah, kayaknya saya salah mempunyai tanggapan ke rekannya. Di sini semuanya welcome dan juga menerima saya dengan baik, dan itu membuat saya semakin semangat lagi untuk bisa berkontribusi lebih di Pamasya MTBU. Dan terlebih pada waktu itu hari pertama itu langsung bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan rekan-rekan yang asli MTBU, kemudian bercengkerama bareng, kemudian saling bertukar pikiran, dan juga pada saat P5M juga suasananya ternyata enak juga, nggak beda jauh dengan set yang lama, dan itu membuat saya
oh ternyata saya salah terkait pemahaman saya orang Sumatera. Ternyata mereka juga baik dan juga ramah dan juga sangat welcome ke orang baru seperti itu. Dan kemudian pada saat proses seleksi Commander ini di Pamaset MTBU waktu itu hari kedua saya juga langsung masuk ke OTBC Pama MTBU. Nah di situ juga ternyata sama yang di hari pertama, ternyata mereka juga sangat welcome, bahkan mereka dengan all out membantu saya, membimbing saya, terlebih dari kelas saya di MTBU yaitu Pak A dan Pak Beran itu luar biasa sekali, bisa mengarahkan, membimbing saya, memberi masukan sehingga saya bisa tetap bisa melaju dan alhamdulillah bisa terus di besar ini juga tanpa campur tangan mereka saya juga bisa sampai saat ini, dan itu sangat luar biasa sekali effort support dari mereka semua. Dan juga di tahap adaptasi, dan itu di tahap adaptasi itu memang pertama itu saya merasa berat gitu ya. Namun ketika seiring berjalannya waktu, adaptasi dengan lingkungan baru, adaptasi dengan rekan kerja yang baru, lingkungan sekitar yang baru, dan untuk yang orang baru yang tadi saya sudah sampaikan, ternyata di luar ekspektasi saya, ternyata mereka sangat welcome sekali dengan kehadiran saya. Mereka menerima saya, bahkan memberikan support agar saya tetap bisa lebih maju, berkembang di set ini, dan juga bisa memberikan kontribusi lebih. Kemudian yang kedua adalah terkait adaptasi lingkungan. Nah, pada saat orientasi di lapangan, saya juga kaget. Wah, ternyata kalau bisa dibilang, mungkin bisa dibilang kalau saya di Adaro itu kan satu tapi luas gitu kan, terkait pitnya. Nah, kalau di MTB itu mungkin ada 2 pit, tapi kalau misalnya digabung ya kurang lebih lah dengan ada. Nah, di situ cuman ada satu hal yang bisa saya tarik menjadi highlight saya, bahwasanya ada hal baru yang saya dapatkan di MTB ini. Nah, mungkin tantangan baru juga buat saya juga, karena memang di Adaro mungkin tidak saya temukan terkait metalurgi material di sini. Nah, itu menjadi tantangan juga ketika nanti saya di lapangan, itu menjadi tantangan yang harusnya saya taklukkan, bukan tantangan itu yang menaklukkan saya, tapi itu menjadi motivasi saya untuk menaklukkan tantangan tersebut untuk bisa memberikan kontribusi lebih untuk Pamaset MTB ini. Yaitu salah satunya adalah metalurgi material di sini itu ketika kering itu harus di-repaint karena memang keras gitu. Tapi ketika musim hujan itu sangat lembek gitu, sehingga bisa dikatakan recovery pasca hujan di set Pama MTB ini bisa dibilang lama, karena bisa menjadi lumpur ketika material itu kena air. Dan dengan adanya inovasi-inovasi yang terus berkembang di Pamaset MTB ini membuat saya juga tertantang gitu kan, baik dari lingkungan kerja, kemudian dari segi interaksi dengan rekan kerja, itu menjadi tantangan tersendiri buat saya. Dan treatment yang dilakukan oleh rekan-rekan di sini juga menurut saya sangat luar biasa sekali, karena harus mensuplai material dari ke SBC, harus dikirim atau disuplai ke RTBU, pembentukan crosswall, membentuk jalan, dan juga melakukan concrete capping di area yang titik-titik di mana jalan itu parah ketika hujan. Dan itu menjadi fighting spirit saya sendiri untuk bisa memberikan yang terbaik ketika nanti saya sudah kembali ke lapangan selesai event OTBC ini. Itu menjadi spirit saya untuk bisa berkontribusi lebih di perusahaan ini seperti itu, Pak. Artinya Samen datang ke set yang baru itu ya di Pama MTBU, langsung memetakan kondisi ini setnya seperti apa sih itu. Jadi adaptasinya itu belajar dulu gitu ya, mempelajari ada di set, kemudian langsung memahami kondisinya, sehingga apa dari kelebihan-kelebihan yang dipunya seorang Benny itu bisa diimplementasikan di set yang baru gitu ya Pak Benny ya, atau Bro Benny ya. Benar, Cak, setuju. Jadi tahap belajar di awal itu perlu sangat cepat sekali ya, menyesuaikan. Nggak bisa bawa-bawa. Kalau dari cerita Samen nggak bawa yang ada di set sebelumnya ya. Samen selalu langsung melihat yang ada di set baru, itulah tantangannya, bukan menonjolkan dari set sebelumnya itu kan. Karena kalau di Pama khususnya itu kan harus siap ditempatkan di mana aja, dan tentunya di set yang baru itulah kita harus beradaptasi, meningkatkan yang ada di situ tanpa melihat
dari set-set sebelumnya, kecuali yang bagus dari set sebelumnya ya. Nah ini kalau saya lihat, ini pengalaman menarik sama ini yang sampai tulis tuh pernah bikin SS ya waktu itu ya di mat pocket atau pocket mat ya atau kebalik mat pocket. Ya mat pocket ya, yang pocket yang dampingan di mat itu kan kalau salah ya. Dampingan lumpur, Pak. Ya, dampingan lumpur. Katanya sampai jadi ini benchmarknya beberapa job set atau set yang lain gitu. Ya. Itu prosesnya seperti apa sampai dapat improvement tuh? Untuk mendapatkan ide itu gimana, Bro Benny? Baik, Cak Man. Mungkin untuk menjawab itu mungkin prosesnya panjang sekali. Memang jangan diceritain panjang, nanti tidak selesai nih acara kita. Ya singkat cerita, memang berawal dari saya mencintai pekerjaan saya. Gitu. Ya. Jadi, disitulah muncul ada namanya loyalitas dan totalitas. Karena kebetulan edit saya adalah disposal GL. Nah di situ ruang lingkup saya pastikan di area pembuangan material atau disposal, baik itu disposal normal ataupun disposal high risk, dalam hal ini adalah disposal lumpur. Nah pada saat proses muncul ide terkait pembuatan mat pocket ini sebenarnya sepele sekali kayak gitu Pak Firman. Memang pada saat itu idenya berawal dari ketika istri saya itu hamil anak kedua. Nah pada saat itu saya mengantar istri saya itu untuk senam yoga, senam hamil. Seperti ya biasanya kalau ada ibu hamil kan ikut senam hamil gitu kan, senam yoga. Nah di situ ada salah satu peragaan yang dibimbing oleh trainernya itu untuk ada dua ibu yang hamil kemudian berpasangan dan kemudian saling bertumpu dengan punggung. Bagaimana tidak jatuh? Nah itu langsungnya terpikir, oh kalau kita dampingan lumpur itu kan rawan terbalik ke belakang. Nah awal mula munculnya ide SS mat pocket itu mungkin dari situ. Dan kemudian saya hari setelahnya itu pergi ke OPCC atau area dampingan OB yang di Krasel, kalau di Andar itu di OCS Charlie gitu ya. Nah di situ saya juga mempunyai bayangan yang kedua, yaitu bagaimana kalau metode dampingan lumpur itu kita rubah seperti metode OCS. Dari awal idenya itu yang dari tadi yang pada saat senam yoga itu tadi Pak Firman, mungkin lucu gitu ya teman, apa ya, out of the box sekali bagaimana bisa menciptakan sebuah dampingan lumpur yang aman dan juga efisien. Itu memang awal mula idenya seperti itu, tapi ketika saya berkolaborasi dengan tim, di situ ada DW saya, DW produksi Pak Mahadaro waktu itu, kemudian section front, section disposal, dan juga dari tim engineering. Nah ketika ada meeting improvement, saya sampaikan ide saya ini Pak, kalau misalkan proses pembuangan material lumpur ini kita menggunakan metode baru dengan metode seperti ini, nah itu seperti apa? Nah ternyata tanggapan dari DB saya, kemudian atasan saya, dan terlebih dari engineering ternyata sangat mengapresiasi sekali. Bahkan mereka juga mendukung bagaimana kalau kita melakukan trial dan error waktu itu. Dan juga pada saat kita membuat metode baru, otomatis pasti ada change management, ada segi assessment segala macam, sehingga kami juga mengundang tim SHE memberikan masukan seperti itu. Dan singkat cerita, ada 3 kali proses trial and error itu, kemudian kita ajukan assessment ke customer, dan alhamdulillah di trial dan error ketiga itu di approval oleh KTT waktu itu, oleh customer ya, di PT Adara Indonesia. Dan kemudian bahkan ada salah satu yang membuat saya luar biasa terkait metode mat pocket ini setelah diresmikan gitu kan. Nah itu KTT Pak Suherno waktu itu, KTT PT Adara Indonesia menyatakan, wah Pak Ama berhasil menciptakan metode yang baru, bagaimana ini kalau misalnya dijadikan benchmark oleh kompetitor lain, yaitu di PTC dan PT Buma. Bahkan pada saat itu selesai diresmikan, besok harinya itu dari PJ OSIS, PJ PT Buma itu berantakan banyak sekali di situ. Nah di situ kita bertukar pikiran, bahkan secara resmi juga Pak Suherno selaku KTT juga mohon izin ke Pak Ama untuk bisa menerapkan metode ini
bisa diterapkan di kompetitor di PKP 2B wilayah Pejajar Indonesia. Kemudian di tahap selanjutnya untuk diikutkan konvensi SET waktu itu Pak Firman. Ya. Nah di tahap SS mungkin di tahap SS saya hanya bisa mendapat predikat juara 3 gitu kan. Pada saat itu jurinya itu Bu Dania dari FTBU dan juga Pak Rego waktu itu dari SOP. Kemudian ada masukan dari beliau bagaimana SS ini kita rangkai dijadikan satu dengan divisi teknik kosmo yang masih satu proses untuk reduce lumpur seperti itu. Jadi akhirnya SS Makoket ini digabung ke divisi teknik kosmo. Ya. Nah tahap selanjutnya ketika sudah tergabung di divisi kosmo di seleksi tahap set ternyata bisa juara 1 Pak Firman. Nah kemudian mewakili Pak Maset Adaro waktu itu untuk mengikuti konvensi di nasional di Pak Head Office dan juga kebetulan juara 1 juga di QCC Teknik pada waktu itu di tahun 2019 dan juga waktu itu Pak Adaro bisa menjadi juara umum waktu itu. Nah berawal dari juara 1 konvensi nasional di Head Office di tahun 2019 akhirnya kami dipercaya divisi Kosmo ini untuk mengikuti TKMPN di Solo waktu itu Pak Firman. Nah, namun ada satu hal yang menarik di sini buat saya pribadi karena pada saat kita mengikuti TKMPN itu saya mendapat informasi bahwasanya TKMPN itu adalah konvensi yang diikuti oleh seluruh perusahaan gitu ya. Kemudian di Indonesia termasuk di situ ketemu juga dari perusahaan Pale, yang dari Sulawesi, kemudian dari Riung, segala macam perusahaan bertemu di event TKMPN di Solo waktu itu. Nah, yang menarik buat saya adalah yang pertama saya punya pikiran, wah saya hanya S4 karena saya cuma lulusan SMK gitu. Sedangkan di event itu yang saya temui itu banyak profesor, banyak dokter, bahkan banyak direktur, banyak PJO, banyak DMHET, minimal DMHET up pada saat event TKMPN. Nah, apakah saya mampu? Nah, itu menjadi tantangan buat saya sendiri. Dan kemudian satu triki saya yang tidak kalah penting yaitu saya juga mendatangkan satu profesor yang sangat luar biasa buat saya. Nah, mungkin kalau Pak Firman ini kan biasanya suka teka-teki nih. Nah, menurut Pak Firman apa profesor yang saya maksud nih Pak Firman? Profesor siapa ya? Profesor nggak tahu deh. Nah, jadi yang saya maksud di sini adalah profesor itu adalah lemari kaca. Oh. Ya. Kenapa saya bilang gitu Pak? Karena dari lemari kaca itu saya bisa berlatih public speaking, dari itu pada saat saya membawakan presentasi, situ saya bisa belajar banyak dari situ. Sehingga bisa saya katakan profesor saya yang paling berjasa untuk saya belajar presentasi adalah kaca di lemari yang saya beli pada waktu itu untuk belajar public speaking. Dan ternyata dari profesor itulah saya bisa memberikan performa yang terbaik pada saat event TKMPN ini Pak. Nah pada saat TKMPN ini ternyata ada 2 penghargaan yang bisa kami raih dan itu memang sudah target kami, yaitu kami harus mendapat medali penghargaan tertinggi yaitu Diamond Medal, bahkan kami ditunjuk sebagai best perform pada saat waktu itu. Sehingga kami membawa pulang mewakili Pak Maset Adaro waktu itu di ajang TKMPN 2019 di Solo itu mendapat 2 predikat langsung yaitu medali Diamond dan juga best perform seperti itu untuk TKMPN. Dan selanjutnya di Innovastra. Nah pada saat mengikuti Innovastra pun perspektif saya juga sama Pak, karena di situ diadakan di Menara Astra pada waktu itu di tahun 2020 bulan April. Nah di situ saya juga bertemu dengan orang-orang yang sangat hebat gitu ya dari Astra dan juga semua pamantau dari Astra Group lah, semua perusahaan di situ. Nah di situ saya melihat wah mereka jenjang karirnya luar biasa sekali, posisinya luar biasa sekali, dan itu malah tidak membuat saya ciut, tetapi itu membuat Spotify semakin membara gitu ya. Bagaimana saya bisa menunjukkan kepada mereka bahwa saya bisa, dan itu menjadi otosugesti buat saya bahwa saya harus bisa, pasti bisa pada waktu itu. Dan singkat cerita di saat proses seleksi segala macam pada saat presentasi di ajang Innovastra 36 itu, alhamdulillah tim kami
bisa menjuarai peringkat kedua di ajang Inovasa 36 waktu itu Pak, dengan tim kami yaitu GC Cosmo dari Pak Mas. Nah itu mungkin sesuatu yang buat saya luar biasa sekali. Bahkan pada bulan Maret 2021 mat pocket yang tadi SS saya itu sudah dibuat hak paten Indonesia yang sudah diserahkan ke PT Pamaksa dan Nusantara, yang sudah ditandatangani oleh Pak Ari Sutresno dan Pak Mulyadi Setio waktu itu, dan juga saya adalah inovator untuk pembuatan hak paten Indonesia. Dan secara buat saya pribadi, saya juga bangga ternyata mat pocket ini juga sudah diterapkan, diimplementasikan di PAMA nasional, sudah diterapkan di beberapa step PAMA, dan itu membuat saya, ternyata dari ide sepele, tapi kalau kita bisa memberikan yang terbaik, kita bisa totalitas, kita bisa all out, ternyata itu dampaknya luar biasa sekali. Kita mempunyai sumbangsih atau lebih bermanfaat untuk perusahaan. Mungkin seperti itu Pak. Ya, betul sekali. Jadi idenya padahal tadi sepele ya. Ide dari ide sepele gitu. Yang saya garis bawahi memang pertama teman-teman atau rekan-rekan sekalian dari Bro Benny ini pertama harus mencintai pekerjaannya gitu kan. Dengan mencintai pekerjaan, dikerjakan dengan sepenuh hati, akhirnya muncul ide-ide yang tentunya ide itu ya bisa dibilang melihat dari yang lain kan, atau mencontoh dari kondisi yang lain diterapkan di pekerjaan kita. Ya, jadi bisa kita kembangkan. Selalu berpikir bagaimana gitu, berpikir bagaimana yang lebih baik gitu ya, berpikir bagaimana lebih baik. Satu lagi tadi yang saya garis bawahi adalah dengan berkumpul dengan orang-orang hebat itu bisa membuat kita juga akan hebat juga gitu ya, Bro Benny ya. Di dulu tadi ya, kemudian di Astra. Jadi bukan malah minder, tapi malah meningkatkan kemampuan kita gitu. Bagaimana kita supaya bisa sama minimal gitu kan. Bukan saingan dan sebagainya, minimal kita sama di situ. Karena semuanya pasti sama, berkompetisi sama dengan modal kaca gitu kan. Dengan modal kaca. Oke, Bro Benny, terakhir ini di IG ini banyak ngomong, ini Benny ini nggak terkenal ini, tahunya itu kintil, apa kintil? Ini di IG ini banyak yang ngomong itu Benny kintil itu. Singkat aja nih, karena waktu kita udah mulai habis ini. Baik. Apa itu kintil? Jadi kintil itu sebenarnya bahasa Jawa, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu suka mengikuti gitu ya. Oh, kintil. Bahasa kerennya itu apa ya? Mengutip lah. Ya. Saya menyukai film-film detektif ya, jadi suka mengutip ya. Namun dalam hal ini sebenarnya lebih ke konteks pekerjaan Pak. Karena ketika saya sudah bekerja, saya punya prinsip yaitu saya harus totalitas, saya harus pokok apapun yang ada di saya akan saya kerahkan secara maksimal. Nah, awal mula munculnya istilah kintil itu karena memang di tahun 2008-2009 itu saya selalu menjaga travel speed saya, sehingga kalau misalnya yang lambat, nah itu saya dekati dengan harapan dia bisa meningkatkan travel speednya gitu. Dengan sebenarnya saya secara tidak langsung mungkin itu kurang safety, nah itu jangan ditiru, tapi saya punyai semangat bahwasanya dengan saya mendekati teman saya itu dia langsung tertantang untuk menjaga travel speednya. Nah secara tidak langsung mereka juga langsung tergugah semangat kerjanya sehingga bisa lebih mengoptimalkan travel speednya sehingga produktiviti bisa tercapai. Nah itu mungkin sepele dari sebutan kintil itu tadi. Dari situ muncul istilah kintil itu ya. Ini tukang mengintili gitu. Iya. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa, kita cari nantilah, mengintili gitu. Nah terakhir, terima kasih banyak ini Bro Benny. Terakhir dari Samen untuk closing, kira-kira pesan apa yang mau saya sampaikan ke rekan-rekan semuanya supaya tentunya bekerja secara aman, selamat dan juga berproduktif. Silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya yang sudah menonton program ini, yang program sangat luar biasa sekali dan menginspirasi kita semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan closing statement untuk ke depan lah kita bersama biar bisa sama-sama berkolaborasi bareng. Nah di sini ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah be yourself. Ya, artinya apapun tugas dan kewajiban yang diberikan kepada kita harus bisa menjadi diri sendiri. Percaya dengan kemampuan diri kita bahwa kita bisa memberikan yang terbaik. Nah dengan seperti itu kita bisa bekerja
terbaik kita untuk bisa mencapai target yang sudah dicanangkan. Apalagi kalau kita bisa mencapai melampaui target yang sudah dicanangkan, itu menjadi sebuah tantangan buat kita bersama, sehingga kita bisa lebih bertumbuh dan bertumbuh, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang tidak sekedar ada tapi bisa menjadi pembeda gitu. Di tengah kesibukan kita bisa menjadi pembeda sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian yang ketiga dari saya adalah kita harus menjadi seorang driver, penggerak, jangan hanya menjadi seorang passenger atau penumpang. Dalam artian di sini adalah di dalam setiap aktivitas kita, bagaimana kita bisa menjadi seorang inovator, penggerak, sehingga kita bisa mengajak rekan kerja kita untuk bekerja lebih produktif, dan juga diawali dengan kita sendiri. Bagaimana kita bisa bekerja dengan lebih optimal, kita bisa menjadi role model dengan sesuai apa yang kita katakan, dengan apa yang kita lakukan itu harus sesuai. Nah, dengan ketiga hal ini, saya yakin apabila kita bisa konsisten dan juga berkomitmen untuk menjalankan tiga hal ini, kita bisa bersama-sama lah bareng-bareng bisa membangun PAMA agar PAMA bisa lebih growth dan sukses di dalam menghadapi segala tantangan yang ada ke depan. Otomatis kalau kita mengikuti perkembangan zaman, tantangan ke depan tidak semakin ringan tetapi semakin berat. Nah, harapannya dengan tiga closing statement saya tadi, kita bisa lebih memberikan kontribusi yang lebih baik untuk PAMA ke depannya, sehingga PAMA lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya, Cakman, dan juga salam buat rekan-rekan semuanya. Semangat pagi, luar biasa. Terima kasih Bro Benny. Be yourself, be achiever, sama be driver gitu kan. Bagaimana kita harus menyongsong tantangan yang lebih menantang lagi tentunya. Terima kasih Bro Benny atas waktu dan juga sharingnya ke kami semuanya gitu ya, ke teman-teman semuanya. Semoga banyak yang bisa diambil dari sharing Bro Benny ini. Baik, terima kasih Bro Benny. Rekan-rekan sekalian, demikianlah acara Ngobras kita di hari ini, di pagi ini. Jangan lupa ikuti terus acara Ngobras kita setiap 7 pagi di IG Optel PAMA Persada dan juga di IG Rambi Komandan. Kalau yang terlambat nanti ikuti di YouTube Cakman. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat